how I hear, suddenly I see, standing here, it's all so clear, I'm where I'm meant to be, and at last I see the light, and it's like the fog has lifted, and at last I see the light, and it's like the sky is new, and it's warm and real and bright, and the world has somehow shifted. all At once, everything looks different now that I see you. And at last I see the light, and it's like the fog has lifted. And at last I see the light, and it's like the sky is new, and it's warm and real and bright, and the world has somehow shifted. At once, Everything looks different now that I see Dipersilakan Bapak Ibu untuk mengambil tempat duduk masing-masing. Pengantin dipersilakan. Saat ini kedua mempelai telah berada di tengah-tengah kita. Ibadah pemberkatan nikah akan segera kita mulai. Mohon alat-alat komunikasi di silent. Marilah kita saat teduh mohon penyertaan dan damai sejahtera dari Tuhan. Amin. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian Kami Puji dengan Riang.
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah kepadanya dengan sorak-sorai. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Engkaulah yang menetapkan perkawinan. Engkau melihat kedua saudara kami ini, Yosua Marco Parningotan Siagian, dengan Harlindia Angela Simajuntak, yang bermaksud melangsungkan perkawinan mereka. Mereka datang memohon berkat-Mu. Sertai dan berkatilah mereka dengan kasih sayang-Mu. Isilah kehidupan mereka dengan Roh Kudus, agar perkawinan mereka senantiasa penuh damai dari permulaan hingga akhirnya. Dengarlah doa dan permohonan kami ini karena kasih sayang-Mu kepada kami. Amin. Dipersilakan duduk. Paduan suara dari keluarga Manado.
Kita memuliakan Tuhan dengan pujianku dengan teman hidupku. Yesus ya Tuhanku, padamu kami berserah selama hidup di dunia, berikanlah berkat-Mu. Kaulah Raja, Tuhan Allah, kami sembah dan rindu. Supaya kami bertekun setia hidup rukun, jauhkan dosa, pertikaian, pertengkaran dari kami, agar kami hidup damai. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Shalom. Horas untuk saudara berdua, Yosua dan Angel. Ya, saat ini kita bersuka cita di saat mana kita boleh bersama-sama di gereja ini, di jemaat kita, untuk menerima pemberkatan nikah saudara berdua ini, dan tentu kita semuanya ikut mendoakan mereka. Firman Tuhan yang akan kita renungkan, dan sekaligus ini firman Tuhan yang memberangkatkan pernikahan saudara Yosua dan Angel dari 1 Tawari pasal 17 ayat 27. Kiranya keluarga hamba-Mu ini berkenan kepadamu untuk Kau berkati, sehingga tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Kau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Atong nunga sapala lomo roham mamasu-masu pinoparni naposomon asahot di adopamu rodisa liling-liling na ay manang ise na pinasupasum ali Jehovah ima dapotan pasu-pasu rodi sa liling-liling na. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi secara khusus untuk saudara berdua Yosua Siagian dan Angel Simajuntak, hari ini adalah hari yang sangat istimewa. Saya aja agak kaget tadi ini, karena tadi pagi saya belum lihat di depan ini. Rupanya ketika saya masuk, wah, ada sesuatu yang hebat di altar ini, termasuk di bagian-bagian tertentu di ruang ibadah ini. Hal ini tentu ya akan membawa sesuatu ya dalam diri kita, dalam hati kita masing-masing, terutama untuk saudara berdua. Ada kebahagiaan, ada sukacita. Tapi saudara hari ini tidak hanya menerima
akta pernikahan yang sebentar lagi akan diserahkan kepada saudara dan akan dikukuhkan. Dan barangkali tadi di catatan sipil sudah dipersiapkan juga untuk kelengkapannya. Tetapi saudara, secara tidak tertulis ada hal yang sangat esensial, yang sangat penting, yaitu menyetujui kontrak kekal. Saya sengaja memakai kata kontrak kekal, yaitu kontrak kekal hidup bersama yang isinya, ya pertama, saudara berdua bangun pagi dengan alarm yang sama, artinya satu derap langkah. Ya, kontrak kekal hidup bersama untuk berbagi sarapan pagi, memulai pekerjaan yang sama. Tapi juga ya kontrak bersama dengan berdamai dengan kenyataan bahwa harus ada waktu tanda petik lembur walau sudah capek sepanjang hari, ya, di tengah kerja dan perjalanan pulang. 3 kata kontrak yang saya maksudkan ini, yang tadi bangun pagi alarm yang sama, sarapan pagi berbagi, kemudian di sore hari atau ketika kembali dari keletihan, dari kecapean, tetap ada kontrak bersama untuk waktu lembur. Artinya tidak boleh mengabaikan. Hal ini saudara, prinsip yang utama ketika memasuki pernikahan, supaya bertahan terus dari mulai bangun kerja sampai pulang kerja juga tetap harus bertahan sedemikian rupa dalam kehidupan sehari-hari. Kita sadar Bapak Ibu Saudara, kehidupan kita, kota kita yang besar ini bukan semakin lembut kita rasakan, tapi semakin keras, rumit, kompleks persoalan. Biaya kehidupan bukan semakin murah, tapi semakin besar. Dalam pekerjaan, target kerja, apalagi yang masih muda, yang baru-baru kerja, diharapkan supaya terus mencapai target. Macam-macam lagi sedemikian rupa. Belum lagi kalau sudah tentunya mulai mencicil sesuatu, kredit sesuatu, kita harus berpikir untuk itu. Saudaraku, di tengah-tengah kehidupan seperti itulah saudara memulai pernikahan ini. Dan harus kita ingat, pernikahan rumah tangga bukan sekadar romantika, tetapi itu adalah panggilan iman. Setiap orang Kristen pasti ketika mereka menerima konseling pranikah ataupun mungkin sebelumnya ada pembekalan sedemikian rupa, pasti diingatkan bahwa pernikahan Kristen itu adalah panggilan. Sebab Tuhan yang memprakarsai laki dengan perempuan itu menjadi satu rumah tangga. Bukan hanya memprakarsai, tapi Tuhan yang mempersatukan sedemikian rupa. Dan oleh karena itulah Bapak Ibu Saudara, ketika firman ini menyapa kita, ini mau mengingatkan supaya ketika memulai pernikahan sampai menjalani dan sampai akhirnya harus seperti apa yang dikatakan oleh Daud melalui nas yang tadi. Daud minta berkat. Berkat, menarik berkatnya Bapak Ibu Saudara. Walaupun dia seorang raja, tetapi dia mohon berkat bukan soal kekuasaan, bukan soal stabilitas politik, tetapi dia justru memohon, kiranya keluarga hambamu ini kau berkati. Dia tetap ingat keluarganya, dia tetap ingat dia bersama dengan anak-anaknya.
Dia punya semuanya, kalau boleh kita katakan fasilitas yang banyak. Ya, dia seorang raja, tapi dia tetap ingat keluarganya untuk mendapat berkat dari Tuhan. Daud sadar, dan tentunya kita juga seperti itu, terutama lagi untuk saudara. Ingat, rumah yang kokoh tidak ditentukan oleh istana. Itu untuk Raja Daud. Tapi untuk kita tentu bukan fasilitas secara materi yang menentukannya. Rumah yang kokoh, keluarga yang kokoh, bukan ditentukan oleh istana. Tetapi apa? Menurut firman ini, menurut keyakinan Daud dan menurut orang percaya, keluarga yang bertahan ditentukan oleh berkat Tuhan. Bersyukur saudara, lebih kurang 7 tahun sudah kenal ya, tapi rindu untuk berkat Tuhan memulai rumah tangga. Dan setiap keluarga yang rindu akan berkat Tuhan, Bapak Ibu Saudara, untuk memberkati keluarganya, Tuhan akan kabulkan, Tuhan akan tepati janjinya sesuai dengan kerinduan kita. Lalu dia juga mempertegas, apa yang kau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Itu artinya berkat Tuhan bukan musiman, bukan di saat tertentu saja, bukan hanya di saat ya ketika mungkin banyak dapat keuntungan atau ketika pekerjaannya menghasilkan sesuatu, lalu disitulah berkat. Oh bukan, bukan ketika menerima bonus tahunan dari tempat kerja, tetapi berkat yang berakar dalam kekekalan Allah sendiri. Jadi tolong amang inang, di kesibukan kita itu ya kita memang memperoleh banyak hal, tetapi jangan pernah meletakkan ya kebahagiaan atau ketahanan rumah tangga itu di hal-hal itu, tetapi kita harus meletakkannya atau meletakkannya di dalam berkat Tuhan itu sendiri atau dalam kekekalan Allah itu sendiri. Hal ini mau mengingatkan kita juga ketika kita memperoleh sesuatu selalu harus melekat kepada Tuhan. Boleh menikmati hasil dari apa yang kita kerjakan, tapi jangan jadi lupa bahwa ada yang memberikan berkat. Dan itu yang harus melekat dengan kita. Bukan dengan bendanya, bukan dengan bentuk-bentuk berkatnya itu. Karena itu saudara, mari kita pahami pernikahan bukan sekadar proyek. Proyek kan bisa berakhir sedemikian rupa, bukan begitu ya. Tapi itu adalah berkat Tuhan. Artinya apa? Ya, kita tidak ada mengatakan ada deadline untuk keluarga atau target waktu untuk keluarga atau hal-hal yang lain yang berkaitan dengan jenis-jenis proyek. Tetapi kita harus memahaminya bahwa pernikahan itu ya, itu adalah sesuatu yang bersifat kekal. Kadang-kadang amang inang ini sepertinya agak-agak susah barangkali, atau mungkin karena kata kekal itu mana mungkin ada yang kekal dalam kehidupan kita manusia. Lalu soal pernikahan itu diabaikan, tidak terpikir bahwa itu sifatnya kekal. Apa yang kita maksud kekal di sini Bapak Ibu Saudara? Ketika sudah tadi saya katakan ada kontrak ya, kontrak perjanjiannya, diikat perjanjiannya. Itu sampai kapan ya? Sampai kapan Bapak Ibu Saudara? Mari kita ingat, sampai kematian, sampai Tuhan yang menceraikan dalam arti kematian. Nah karena itu usaha kita dalam pernikahan itu, masing-masing dalam pernikahan
adalah untuk tetap bertahan di dalam pernikahan yang kita telah terima. Karena itulah saudara-saudaraku, ya, rumah tangga tanpa berkat Tuhan, rumah tangga tanpa berkat Tuhan acap kali rapuh, acap kali akan berakhir dengan tidak baik, berakhir mengecewakan, bahkan tentu juga mengecewakan Tuhan sendiri. Hal yang berikut, berkat Tuhan membuat keluarga hadir di hadapan Tuhan. Tadi dikatakan sehingga tetap ada di hadapanmu. Keberadaan keluarga itu tetap berada di hadapan Tuhan. Tetap berada, ya, bersama dengan Tuhan. Hadir di hadapan Tuhan. Kapan saja pun, di mana saja pun, ya, pasangan yang sudah dipersatukan oleh Tuhan itu harus tetap ada, berada. Ya, artinya tidak boleh hanya satu orang. Wah, aku tidak ikut di situ. Aku tidak ada campur untuk itu. Saudaraku, ya, memang untuk membina rumah tangga kita juga sudah tahu. Yang masih muda seperti yang sudah lihat, ya, contoh-contoh di sekitar atau mungkin juga belajar, ya, untuk membuat tetap hadir itu adalah sesuatu yang sulit. Sulit dalam arti kalau kita berpikir kehadiran itu adalah kehadiran secara fisik, kehadiran secara faktual. Tetapi kehadiran yang dimaksudkan oleh Tuhan itu adalah kehadirannya, kebersamaannya senantiasa dalam hati, dalam jiwa mereka. Sangat indah ungkapan-ungkapan kita amang inang dalam bahasa Batak, ya. Tabudi bigot tate rap manibuk tu gijang ninna rupani kan rak mangalakka tu duluk manang tuturuan. Ya, itu tidak akan mungkin kita lihat mungkin sekali loncak ke atas terus tiap hari, atau sebaliknya, oh ke sana terus jalan lalu nanti sore jalan bersama terus ke sini. Bukan seperti itu tentunya yang dimaksudkan. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah ketika mereka berada dimanapun, kehadiran dari keduanya pasti di situ, dalam arti ada kesepakatan bersama di situ. Ada saling memahami dan saling tahu tentang keberadaan teman atau pasangan hidupnya. Oleh karena itulah saudara-saudaraku, firman ini juga mau mengingatkan kita, rumah tangga Kristen bukan rumah tangga yang tanpa masalah, tetap ada masalah. Tetapi yang beda adalah rumah tangga yang diberkati atau rumah tangga Kristiani itu, dia akan tetap menghadap Tuhan apapun bagaimanapun keadaan yang mereka hadapi. Jadi tidak akan pernah, ya saya tidak tahu sama sekali itu, saya tidak ikut di situ, oh itu adalah kerjaan dia. Oh tidak, tapi saya sebagai pasangan dari istri saya, apa yang dia lakukan, ya saya harus ikuti, saya harus tahu. Kalaupun ada masalah, ya kami akan bersama-sama tetap, oh iya kami ada di hadapan Tuhan. Dan kami akan mau untuk, kalaupun itu masalah misalnya, menyelesaikan bersama. Bagian yang terakhir yang sangat penting dari firman ini untuk keluarga, apa yang diberkati Tuhan, apa yang diberkati Tuhan akan tahan uji dalam semua tantangan hidup. Daud menutup dengan pengakuan tadi, pengakuannya untuk selama-lamanya. Dia tidak melihat hanya sesaat sekian lama, tidak. Tapi dia lihat untuk selama-lamanya.
Memang kita harus juga berkata bahwa selama-lamanya di sini bukan ikut juga nanti di sorga. Sebab pasangan suami istri kan tidak sampai di sorga kan. Pasangan suami istri adalah di dunia. Ya, tapi yang dimaksudkan di sini untuk selama-lamanya, bahwa itu berlangsung terus sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi pertama sekali tidak akan melampaui apa yang direncanakan Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi yang berikut, pengertian untuk selama-lamanya, itu berarti setiap saat relasi harus dibangun untuk berdua, tapi juga untuk Tuhan. Tadi kita katakan di hadapan Tuhan, nah itu harus tetap terjalin. Saudaraku, jangan nanti setelah menikah, setelah sebulan 2 bulan tidak muncul lagi di gereja, tidak muncul lagi dalam persekutuan Kristiani. Lalu ditanya orang kemana ya? Oh iya mereka sibuk dengan ini. Oh iya jadi ke dunia ini sekarang pikirannya. Atau ketika ada masalah ya, lalu pergi ke tempat yang lain. Lalu ketika kita tanya kemana mereka, kok nggak ada lagi ke dulu ketoruan yang tadi itu sama-sama melompat. Oh iya, nggak tahu ada pergumulan mereka. Tapi ingat saudaraku, orang yang meminta berkat daripada Tuhan, dia selalu ingat untuk selama-lamanya. Selama-lamanya itu, ketika ada sesuatu pergumulannya, bangun ingat tetap relasi dengan Tuhan, relasi dengan komunitas Kristiani. Amang Inang, saya belakangan selalu ingatkan kepada saya sendiri dan juga saudara-saudara yang dekat, sesungguhnya malaikat Tuhan yang diutus Tuhan itu jangan berharap seperti malaikat Jibril, jangan berharap seperti malaikat dalam perjanjian lama yang tiba-tiba muncul dengan cahaya sedemikian rupa, tapi malaikatnya adalah dalam komunitas kita sebagai orang beriman. Di situ malaikat Tuhan disuruh. Karena itu tetaplah ya membina relasi dengan Tuhan, relasi dengan komunitas supaya tetap bertahan untuk selama-lamanya. Saudaraku, firman Tuhan atau berkat Tuhan ini tidak menjamin tanpa konflik. Konflik senantiasa ada, tetapi yang Tuhan janjikan adalah kesetiaannya di tengah-tengah konflik untuk menyertai dan tentunya untuk memberikan jalan keluar dari pergumulan. Berharap saudara senantiasa setia dengan berkat yang sudah diterima, sehingga keluarga atau rumah tangganya akan tetap bertahan di tengah-tengah kehidupan ini. Amang Inang, kita juga semuanya kita sudah mengikat janji dengan pasangan hidup kita. Mungkin ada dinamika sedemikian rupa. Ya, kalau mungkin agak jauh, mari kita ingatkan, setiap yang menerima berkat daripada Tuhan, Tuhan menjanjikan penyertaannya. Ayo kita tetap di hadapan Tuhan. Dan ini yang akan menyemangati kita terus dalam kehidupan kita. Untuk saudara berdua, Yosua dan Angel, masuklah dalam rumah tangga penuh dengan sukacita. Tuhan menjanjikan berkat-Nya untuk selama-lamanya bagi saudara, dan saudara setia untuk hidup dalam berkat Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah Bapa, di pagi hari ini, di saat sukacita yang dilimpahkan melalui keluarga Siagian dan keluarga Simajuntak, dua orang saudara kami yang masih muda, Yosua Marco Parningotan Siagian dengan Harlidia Angela Simajuntak, akan memasuki rumah tangga, menjadi keluarga yang berbahagia di hadapan-Mu. Firman-Mu menjanjikan Tuhan, apa yang Engkau berkati akan bertahan dalam kehidupan ini. Biarlah mereka tetap menjejeri berkat Tuhan, setia tetap
sehingga benar-benar keluarga mereka bertahan dalam kehidupan yang banyak tantangan akhir-akhir ini. Kuatkan mereka senantiasa, dan selalu Tuhan melalui Roh-Mu, melalui malaikat-Mu mengingatkan mereka ketika menghadapi tantangan senantiasa tetap hadir dan setia kepada Tuhan. Berkatilah kedua belah keluarga ya Tuhan, keluarga Siagian dan keluarga Simajuntak, orang tuanya yang telah membesarkan dan saat ini juga menghantar mereka ke pernikahan. Tuhan, sukacita keluarga dua belah pihak ini pun teguhkan ya Tuhan, sehingga mereka juga terbina menjadi keluarga besar besanan yang baik. Juga semua handai tolan kerabat yang hadir, berkati kamu semua Tuhan, dan dengarlah doa-doa kami semuanya untuk kehidupan keluarga yang muda, Yosua dan Angel. Terima kasih Tuhan, dan sebentar lagi juga akan diikuti dengan prosesi adat. Tuhan juga yang menyertai, memberkati prosesi adat tersebut, membawa sukacita bagi Yosua dan Angel, juga keluarga Siagian dan Simajuntak. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita memuji Tuhan. Hari ini Tuhan berkati. Janji, moga-moga rumah tangganya Kau beri tentram bahagia. Puji Tuhan, puji Dia, Sang Pencipta manusia. Ia suka yang bersatu dalam kasih. Dalam Dia sumber kurnia, mempelai tetap setia. Dalam Dia ya juru selamat, umat-Mu beroleh rahmat. Puji Tuhan, puji Dia, Sang Pencipta manusia. Ia suka memberkati yang bersatu dalam kasih. Saudara berdua yang dikasihi Allah, saudara bermaksud akan melaksanakan perkawinan. Sebab itu dengarlah firman Allah tentang dasar perkawinan orang Kristen. Setelah Allah menjadikan manusia, berfirmanlah Dia, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong bagi dia yang sepadan dengan dia. Selanjutnya Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, dia berbuat zina. Dan barang siapa mengambil wanita yang meninggalkan suaminya kecuali karena zina, dia berbuat zina juga. Oleh sebab itu yang telah dipersatukan oleh Allah,
tidak boleh diceraikan oleh manusia. Demikian firman Allah kepada laki-laki, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat, telah menyerahkan dirinya baginya. Jangan marah kepada mereka, tetapi perlakukanlah mereka dengan penuh cinta kasih. Hormatilah mereka sebagaimana pewaris kehidupan yang kekal. Selanjutnya demikian firman Tuhan kepada wanita, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala bagi istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Hendaklah perilaku istri itu tulus, sopan, lemah lembut, dan penuh kedamaian. Perilaku seperti itulah yang dikehendaki oleh Tuhan dan sesama manusia. Karena itu hendaklah kamu menjadi pelaku firman Tuhan, penuh cinta kasih, keramahan dan kerendahan hati. Hendaklah kamu saling membangun dan saling mengasihi. Jauhkanlah kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah. Tetapi yang terutama hendaklah kamu saling mengasihi, sebab kasih itulah ikatan yang paling sempurna. Dan biarlah damai yang daripada Allah menguasai hatimu. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, supaya Dia yang menguasai hati dan pekerjaanmu. Saudara berdua telah mendengar firman Tuhan tentang dasar perkawinan orang Kristen. Sekarang saya bertanya kepada pengantin pria, Yosua Marco Parningotan Siagian. Bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki Harlidia Angela Simajuntak menjadi istrimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hati dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dan menanggung kelemahannya yang ada? Dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, jawablah. Ya, saya bersedia. Kini saya bertanya kepada pengantin perempuan Harlidia Angela Simajuntak yang telah dipilih saudara Yosua Marco Parningotan Siagian menjadi teman hidupnya. Bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki Yosua Marco Parningotan Siagian menjadi suamimu? Bersediakah saudari mengasihi dia dengan segenap hatimu dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dia? Dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan atau meninggalkan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudari menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, jawablah. Ya, saya bersedia. Sekarang saya meminta saudara berdua berjabat tangan sebagai tanda teguh perjanjian saudara. Saya adalah hamba Tuhan. Di dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saya mengatakan apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Amin.
berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ya, majelis jemaat, silakan. Mau foto ya? Oke. Kami mengundang Parhalado dari HKBP Mampang untuk bersama-sama menyerahkan kenang-kenangan dari Buria. Joshua dan Angel, kami dari Parhalado HKBP Mampang bangga melihat bertambahnya satu keluarga di HKBP Mampang. Joshua, mama seorang Sintua, Angel, tulang dan tulangmu semua di sini Sintua. Jadi kalian adalah keluarga Kerajaan Allah, keluarga HKBP Mampang. Kami berharap Joshua dan Angel bisa menjadi keluarga yang baik. Ya. Dan selamat untuk Joshua sudah menjadi imam di rumah tangga yang baru. Seperti di khotbah Amang Pendeta, berkeluarga itu banyak tantangannya, tetapi jawabannya ada di firman Tuhan. Jangan kita menikah menghadap altar, tetapi kita punya masalah keluarga tidak menghadap altar juga. Menghadaplah Tuhan menjadi kekuatan keluarga baru kalian. Selamat, ini bingkisan dari HKBP Mampang berupa Alkitab saya berikan ke Joshua, karena Joshua menjadi imam di keluarga kalian. Sekali lagi selamat. Pengantin disilakan duduk. Silakan duduk. Saatnya kita Bapak Ibu Saudara menyerahkan persembahan kita. Di kantong pertama adalah untuk jemaat dan kantong kedua adalah untuk diakoni sosial kita. Seraya kita menyanyi berbahagia tiap rumah tangga. Berbahagia
Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bersama-sama mohon dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertaimu hari ini sampai selama-lamanya. Abang Inang, sambil pengantin berfoto, kita akan memberikan kesempatan, memberikan kata sambutan dari keluarga mempelai laki-laki. Shalom. Oras madita saluna. Napinarsangapan Amang Pendeta Resort. Napinarsangapan Amang Inang Parhalado HKBP Mampang. Napinarsangapan Amang Inang Song Leader do Organis. Naksaluh nama pengurus gereja HKBP Mampangon. Atas nama keluarga besar Siagian Songon Paranak, Takasami Madok Mauliate, Upehututami Tutu, Sian acara demi acara, lebih mai di acara pemberkatan, manang pamasu-masuan pardengas saripion ni anak nami, dohot paromen nami, imaburu ni hula-hula nami, Raja Simajuta. Mauliate mahudoko kami Tuhamuna nahu persangapi hami saluhna, termasuk madoh ruas ni HKBP Mampangon. Anggiak mamatutu marhiti-hiti akapelana muna, lamartat batabama akana prosia, gabi hasangapa ma digwardi tuhata. Mauliate maudoko kami Tuhamu saluna pangulani huria HKBP Mampangon. Naksongonima dihamu Amang Inang keluarga Siagian suak songoninang horong ni hula-hula nami do akatulang ngami moladok pehamu dison asa marpangido kami asara udur mahita saluhuna tu inganan nahu para dihami ima di gedung Maria Convention Hall Kelapa Gading laho mangaton idahan nalas doh minup aek sitiu-tiu nahu patu pahami las ihukma ima dina patu pahon dina majalo dohot pasahat adat
di pardonga sarepioni anak nami Yosua doho paromain nami Angel. Ima posni rohanami ra udur mahita saluhna jala songoni manang dihamu orang ni hula-hula nami keluarga Simajutak mau liate nang dohonon nami ra mangudur mahita tutu tu inganan naung radi taparadi. Songoni mahata sian hami keluarga besar Paranak, keluarga Siegian, Horas Mauliate. Saudari Binasatma Partikian Madokata sian keluarga mempelai perempuan. Dung Madokata adong dopianon sada acara nai mangalehon bunga sian pengantin. Madokata sian keluarga Parburu. Horas ma dihita sudina. Perjelu sehali mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena pada pagi hari ini telah dilaksanakan pemberkatan terhadap putri kami Angel dengan hela kami Yosua pada pagi hari ini. Terima kasih kita ucapkan kepada Tuhan atas segala berkat dan karunia yang sudah disampaikan ke kita sehingga kita dapat hadir bersama-sama di gereja ini untuk mengikuti acara pemasuk-masukan. Kedua kalinya kami juga mengucapkan terima kasih kepada Amang Pendeta, kepada Parhaladu dari Gereja HKBP Mampang yang telah memberikan waktu dan memberkati Boru dan hela kami pada pagi hari ini. Selain daripada itu, kami juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga Lai kami Siagian yang hadir juga di kesempatan ini, serta seluruh tamu undangan yang hadir, baik itu dari keluarga kami Simanjuntak maupun dari Siagian, dan seluruh hula-hula yang hadir atau seluruh undangan yang telah hadir pada pagi hari ini. Pada kesempatan ini juga kami mengharapkan kehadiran daripada hula-hula kami yang sudah hadir pada acara pagi hari ini untuk dapat hadir juga di acara pemberian adat nanti kepada kedua mempelai di Maria Convention Hall di Perintis Kemerdekaan Kafling 7 dan 8. Besar harapan kami, saudara-saudara kami atau hula-hula kami yang telah kami undang, kemudian Kadongan Tubuh dan yang lain-lainnya dapat menghadiri acara pemberkatan pada siang hari nanti setelah acara dari gereja ini dalam pemberian acara adat kepada kedua mempelai. Saya kira ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kepada seluruh hadirin yang menghadiri acara pemberkatan Boru kami dan hela kami pada pagi hari ini di gereja ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Moliate. Kami persilakan pengantin memberikan bunga kepada kedua belah orang tua. Diri.
Kami mengundang kedua orang tua untuk ke depan berfoto bersama dengan Amang Pendeta. Mereka dulu, keluarga dulu. Bersama pendeta. Ya, keluarga kedua orang tua bersama dengan pendeta dan parhaladu. Amang Inang, jika ada yang ingin memberikan ucapan selamat, kami persilakan dari sebelah kiri. Dari sebelah kiri dan keluar ke sebelah kanan, supaya lebih tertib. Terima kasih. Tuhan Allah besertamu, wajah-Nya bersinar atasmu, sepanjang jalan hidupmu. Jika Tuhan besertamu, tangan kasih-Nya membimbingmu, damai sejahtera hidupmu. Walau beban berat dan jalan
kedua pengantin dengan tulang dari pengantin wanita, Opung Seli. Mohon berkumpul keluarga besar Opung Seli setelah ini. Setelah itu nanti kedua pengantin dengan cucu-cucu Opung Seli. Setelah itu nanti kedua pengantin dengan tulang dari pengantin pria, keluarga Saragi Turnip. Lalu yang paling terakhir adalah kedua pengantin dengan sepupu dari keluarga Turnip dan Siagian. Untuk keluarga Opung Seli boleh langsung naik ke atas panggung saja karena kita 10 menit lagi harus ke gedung segera. Untuk keluarga besar Opung Seli boleh naik ke atas panggung. Perempuan dekat pengantin wanita, laki-laki dekat pengantin pria. Kepada keluarga besar Opung Seli, seluruhnya keluarga besar Opung Celi. Oke, setelah ini adalah cucu-cucu dari Opung Celi. Untuk WO mohon dibantu supaya sesi salamannya cepat selesai. Karena kita 10 menit lagi harus berangkat ke gedung Maria Convention Hall. Ada lagi keluarga besar Opung Celi. Kak Dea dan Bang Joshua boleh masuk, Bang. Untuk keluarga yang salaman, boleh dibantu percepat ya manginangnya. Keluarga besar Opung Celi. Boleh diisi di depan dulu. Bang Joshua boleh maju ke depan. Kak Dea boleh masuk. Oke. Lihat kamera semuanya, Melanes. Setelah ini hanya dengan cucu-cucu Opung Celi saja. Cucu-cucu Opung Celi tetap di tempat, orang tua boleh bubar. Cucu-cucu Opung Seli di tempat, orang tua boleh bubar, Namanginang. Kita gantian dengan para anak. Kita harus ganti.